Merauke, wilayah di ujung timur Papua, memiliki potensi pertanian yang besar. Hal ini didukung areal pertanian luas dan pasokan pupuk yang mampu menjangkau semua wilayah. Kendati demikian, kian bertambahnya usia para petani membuat keberlanjutan agrikultur di sentra pertanian Papua tersebut terancam. Regenerasi menjadi persoalan yang mesti terjawab. Dengan potensi pertaniannya yang begitu besar, beberapa anak muda asli Papua tertarik melanjutkan tongkat estafet pertanian setempat. Salah satunya Yakobus Rizky Antono Mahuze. Pemuda berusia 28 tahun ini melanjutkan kegiatan pertanian yang ditekuni ayahnya yang merupakan suku Marin, suku asli Merauke. Sebagai generasi muda dan anak adat Marin, Rizky ingin menunjukkan orang asli Papua juga dapat berdaya dalam pertanian melalui pembentukan kelompok tani yang terdiri dari petani-petani asli Papua. Mereka membentuk kelompok tani Zeanim yang terdiri dari 19 petani asli Papua serta 4 petani transmigran. Dari Bapak itu mengajarkan kita bahwa bagaimana cara kita bertani melihat dari pendatang-pendatang ini, orang-orang Tran. Kita belajar dari mereka. Awal orang tua menekuni dari bidang pertanian itu memang mulai dari awal Tran itu masuk tahun 84, itu mereka sudah mengajarkan kita bagaimana cara menanam padi. Dulu di sini belum ada padi. Nenek moyang kita itu tidak mengenal padi. Ketika orang Tran itu datang dan mereka memperkenalkan tanaman ini dan bagaimana cara untuk mengolah dan merawat sampai pasca panen, dan itu yang kami tekuni. Kendati dalam perjalanannya tidak sedikit petani lokal yang merasa gagal dan tidak bisa berkembang sehingga berhenti bertani. Namun konsistensi yang ditunjukkan Rizky menjadi tanda harapan itu masih ada. Rizky merangkul orang asli Papua yang putus sekolah untuk menekuni bidang pertanian dan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kami petani lokal ini, kami sangat mengharapkan pendampingan dari pemerintah. Kami di sini kelompok Zeanim ini, kami pemuda-pemuda generasi penerus, kami belajar dari yang sudah terjadi. Perhatian itu yang kami sangat perlukan, bimbingan, masukan-masukan, pendampingan untuk kami. Luasnya lahan pertanian di Merauke membuat petani juga memerlukan alsintani atau alat dan mesin pertanian dalam pengelolaan lahan yang luas agar produktivitas pertanian lebih efektif dan efisien. Jadi selama ini kami bekerja itu ya sewa. Biasa kami juga gantian, sistem di lokasi kan ada gantian. Berdasarkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Merauke, saat ini tercatat sebanyak 29.125 petani yang tersebar di 20 distrik di Merauke. Dalam 2 kali musim tanam, petani setempat menggarap 67.000 hektar lahan dengan 63.000 diantaranya merupakan tanaman padi. Petani itu sebetulnya tidak rendah, dia itu tinggi, dia mulia. Kalau tidak ada petani, siapa yang mau kasih makan? Petani itu adalah sebagai tulang punggung dari negara ini sendiri. Bahkan Presiden kita Soekarno sudah mengatakan dan dia yang memberi nama petani itu sendiri kan. Kalau bukan petani, siapa yang mau kasih makan mereka yang duduk-duduk di tempat-tempat jabatan yang lebih tinggi sana? Kita menanam padi, ada hasil, kita memberi makan untuk mereka. Apalagi mungkin ada sisa-sisa kita bisa berbagi untuk saudara-saudara kita sendiri. Sebagai pemasok pupuk hingga ujung timur Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi optimistis keterlibatan pemuda asli Papua di Merauke bakal menjamin keberlanjutan ketahanan pangan lokal.
Saya semakin optimis dengan jumlahnya, banyaknya keterlibatan orang asli Papua, dengan keterbukaan mereka untuk mau belajar dari transmigran, dan dari keinginan juga transmigran untuk berbagi ilmu dengan mereka. Saya yakin pertanian di Papua ini bisa meningkat, dan kalau itu bisa tercapai, maka ketahanan pangan Indonesia akan membaik. Dan ketahanan pangan Indonesia baik tentu meningkatkan ketahanan nasional. Tapi yang paling penting, ternyata melalui pertanian ini persatuan Indonesia bisa dibangun, dan itu sangat penting menurut saya.